Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Rizki dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu kitab, yaitu Ilmu Qiraat. Dan di sini saya ingin membahas tentang Ibnu Jini gitu. Ibnu Jini ini siapa gitu. Nah, jadi Ibnu Jini ini adalah salah satu tokoh-tokoh dalam ilmu bacaan Al-Quran gitu. Nama lengkap dan latar belakang Ibnu Jini yang dikenal sebagai Utsman bin Jini Al-Azni gitu. Lahir di kota Mosul pada tahun 322 Hijriah, sekitar 934 Masehi gitu. Sebagai seorang ulama gitu, yang masyhur dalam bidang ilmu bacaan Al-Quran, ia menjadi sosok sentral dalam pembangunan studi qiraat. Peninggalannya mencakup sejumlah karya, di mana diperkirakan terdapat 49 buku yang ditulisnya, menunjukkan kedalamannya dan keluasan ilmunya gitu. Selanjutnya itu pendidikan dan pengaruh. Nah, sejak muda Ibnu Jini tumbuh di lingkungan intelektual yang kaya, di mana ia dididik di bawah bimbingan para sarjana terkenal gitu. Ia menghafal Al-Quran dan menimba ilmu dari para guru terkemuka pada zamannya. Ibnu Jini memiliki ketertarikan khusus pada bacaan-bacaan yang dianggap anomali atau menyimpang gitu, dan melakukan upaya untuk membela bacaan-bacaan tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan meneliti argumen dan memberikan keterkaitan yang kuat antara bacaan dan bahasa Arab, menunjukkan keterampilan analitis dan interpretatifnya dalam ilmu qiraat. Karya dan metode. Ibnu Jini mengembangkan dan melanjutkan metode yang dirintis oleh Abu Ali Al-Farsi dengan mempertahankan keinginan untuk membela bacaan yang tidak umum dan menyediakan argumen untuk mendukung posisi tersebut. Pendekatannya analog dengan metode hijrah, dengan metode hujah Abu Ali Al-Farsi, di mana ia memberikan referensi dari sastra Arab, termasuk syair dan prosa, serta merujuk pada dialek-dialek yang relevan untuk membuktikan keabsahan bacaan yang disalin. Metode mutasib atau penyelidikan yang digunakan dalam buku-buku ajar dan penjelasan mutakhir selaras dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia juga menyajikan isi bacaan dengan penekanan dan aspek latar belakang bahasa dan tata bahasanya yang paling penting untuk pemahaman yang lebih baik dalam konteks syariat Islam. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh terkenal dalam ilmu qiraat atau ilmu bacaan gitu. Selain Ibnu Jini, ada banyak tokoh lainnya yang berkontribusi signifikan dalam ilmu bacaan dan tafsir Al-Quran. Antara lain, yang pertama yaitu Abu Ali Al-Farsi gitu, salah satu pelopor ilmu qiraat yang menyusun buku bukti bagi 7 pembaca gitu. Ia memiliki inovasi berdampak dalam mengembangkan teori bacaan, meskipun upayanya untuk menulis buku yang membela bacaan menyimpang tidak berhasil. Yang kedua yaitu Al-Kisai, terkenal sebagai guru dan pembaca terkemuka di Irak. Ia dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang tata bahasa dan memiliki metode unik dalam membimbing murid-muridnya dengan mengajar Al-Quran secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu Al-Qurtubi, terkenal sebagai guru dan pembaca terkemuka di Irak. Ia dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang tata bahasa dan memiliki metode unik dalam membimbing murid-muridnya dengan mengajar Al-Quran secara menyeluruh.
Yang ketiga yaitu Ibrahim bin Alawi. Dalam bidang intonasi dan fikih, ia adalah peneliti terkemuka di Mekah setelah belajar dari berbagai tokoh. Ia memfokuskan dirinya pada bacaan dan mencapai reputasi tinggi dalam pengajaran dan pengembangan ilmu syariat. Selanjutnya itu yang keempat ada Syekh Abdul Rahman Al-Daiba dan Al-Syauri. Mereka adalah guru-guru Ibnu Jini di bidang bacaan, memberikan fondasi pendidikan yang kuat dan mengembangkan metode belajar dan sistematis. Dan yang kelima itu Syekh Muhammad Al-Maghsushi Al-Maghribi, seorang mentor yang sangat dihormati yang mengajarkan ilmuwan-ilmuwan di Damaskus dan menyusun berbagai karya dalam ilmu bacaan. Selanjutnya yaitu warisan ilmiah. Para ilmu bacaan mengalami perkembangan pesat di Irak dan Levan dengan banyak teks dan karya yang dihasilkan yang memberikan pengaruh jangka panjang dalam pendidikan Islam. Sayangnya banyak manuskrip penting hilang selama penjajahan Mongol di Baghdad yang mengakibatkan hilangnya banyak pengetahuan berharga. Meskipun demikian, upaya pelestarian dilakukan oleh ulama dan lembaga pendidikan yang berusaha menjaga warisan ini agar tidak punah. Selanjutnya yaitu karya-karya penting dalam ilmu bacaan. Dalam eksplorasi ilmu bacaan, sejumlah karya penting layak dicatat seperti Siraj Al-Qari Al-Mubtadi dan Takdirat Al-Qari Al-Mumtah. Keduanya adalah penjelasan menyeluruh terhadap karya Al-Syatibiyah yang merupakan fondasi penting dalam memahami dan mengajarkan bacaan Al-Quran. Selanjutnya itu karya Al-Jazariyah dan Al-Syatibiyah. Karya-karya ini mencakup penjelasan rinci tentang teori bacaan, mengenal varian bacaan, dan cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kesimpulan dari penjelasan ini semua yaitu Ibnu Jini dan tokoh-tokoh lainnya yang disebutkan di atas tadi memberikan pengaruh signifikan dalam pengembangan ilmu bacaan dan tafsir Al-Quran gitu. Sistem dan metode pengajaran yang mereka kembangkan menjadi dasar bagi generasi penerus dalam mempelajari dan memahami Al-Quran. Jejak mereka terus hidup dalam tradisi pengajaran Al-Quran saat ini, membuktikan bahwa warisan intelektual dan spiritual yang telah ditinggalkan sangat berarti bagi umat Islam di seluruh dunia hingga saat ini. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.